Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 7 Yang Mulia dari Istana Samudera Agung, 5 Utusan Ilahi dari Aula Matahari Bulan, 3 Petugas Pedang dari Wilayah Pedang Surgawi yang Perkasa, dan 12 guru spiritual dari Suaka Raja Absolut. Ini adalah eksistensi di dalam 4 tempat suci agung yang bahkan lebih tinggi dari para tetua. Tahun itu di kota Divine Phoenix, aku mendengar banyak orang memanggil Senior Ancient Blue, Spiritual Master, jadi aku percaya bahwa itu adalah gelar khusus untuk siapapun yang berasal dari Absolute Monarch Sanctuary. Tapi jika seperti yang kamu katakan, maka itu berarti Senior Ancient Blue adalah salah satu dari 12 guru spiritual itu. Yunce bertanya. Jantungnya mulai berdetak semakin keras. Tahun itu di kota Divine Phoenix, dia sudah menduga bahwa status biru kuno di Suaka Raja Absolut tidaklah rendah karena cara Feng Hengkong dan yang lainnya memperlakukannya dengan hormat. Bahkan Ye Xinghan yang angkuh dan arogan serta Ji Qianru yang eksentrik bertindak dengan hormat di hadapannya dan tidak berani bertindak gegabah. Selain itu, Suaka Raja Absolut telah menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi Xia Yuanba karena vena ilahi Kaisar Tirani di tubuhnya. Faktanya, ada tanda-tanda bahwa dia mungkin bisa menjadi Saint Master berikutnya karena budidayanya selalu dipandu oleh biru kuno dan kekuatan serta statusnya sudah cukup. Namun sekarang, dia tahu bahwa 2 kata guru spiritual dalam judul biru kuno sungguh menakjubkan. Benar, benar, Xia Yuanba dengan cepat mengangguk, tuanku adalah salah satu dari 12 guru spiritual. Dia berada di peringkat kelima. Jadi seperti ini, Yunce perlahan mengangguk. Bukan saja biru kuno yang merupakan guru spiritual dari Suaka Raja Absolut, dia juga berada di peringkat kelima. Artinya, guru spiritual biru kuno menduduki peringkat ke-6 di seluruh Suaka Raja Absolut. Dia bahkan lebih menakutkan dari yang diperkirakan Yunce. Cahaya aneh diam-diam muncul di mata Yunce saat dia melihat kembali ke guru spiritual biru kuno di kejauhan. Dia berbisik, Yuanba, saya belum pernah bertanya padamu sebelumnya, tapi apa tingkat kultivasi gurumu yang mendalam? Alam mendalam sovereign tingkat ke-9, jawab Xia Yuanba tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menepuk dadanya sambil melanjutkan, dulu, saya merasa Tuan sangat kuat, tapi jika saya diberi waktu 10 tahun lagi, saya pasti akan melampauinya, hehehe. Guru spiritual biru kuno sedikit menggelengkan kepalanya ke belakang mereka sambil tersenyum ringan, wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk antara jengkel dan bangga. Bagi seorang guru, memiliki murid yang melampaui mereka adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan bahkan kebanggaan. Namun, setelah hidup 1000 tahun dan telah mencapai tingkat energi yang sangat besar yang cukup untuk berdiri di puncak dunia, menjadi semakin sulit baginya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Xia Yuanba, dia yang aneh, telah hanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk bangkit dari seorang lemah di alam mendalam dasar ke tempat dia berada saat ini di alam mendalam berdaulat. Terlebih lagi, bahkan sekarang, dia masih memiliki tingkat pertumbuhan yang bahkan mengejutkan Kaisar Suci. Agar Yuanba bisa melampaui biru kuno, mungkin tidak butuh waktu 10 tahun. Pada saat itu, usianya mungkin belum mencapai 30 tahun. Untuk dilampaui oleh murid berusia 20 tahun sebagai guru berusia 1000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak merasa jengkel? Tuanmu sebenarnya sangat kuat. Apakah 12 orang lainnya sekuat tuanmu? Yunce bertanya, menanyakan tentang cara kerja suatu kekuatan, terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan disusun di puncak suatu kekuatan, sangat dihindari. Hal ini juga berlaku untuk Suaka Raja Absolut dan 4 tempat suci agung. Namun, Xia Yuanba tidak memiliki keraguan sama sekali terhadap Yunce sehingga dia langsung menjawab tanpa berpikir, 12 guru spiritual diatur secara ketat dalam hal kekuatan. Yang paling kuat, rasa sakit pahit guru spiritual,
9 ratapan guru spiritual, dan hati terpisah guru spiritual, semuanya adalah raja tingkat 10 yang perkasa dan berkuasa. Raja tingkat 10. Sebuah pemikiran membeku di benak Yunce, seorang raja tingkat 10, puncak dari alam mendalam yang berdaulat dan puncak kekuatan yang dapat dicapai oleh manusia di atas benua langit yang mendalam. Di dunia iblis ilusi saat ini, satu-satunya orang yang telah mencapai level ini selain permaisuri iblis kecil adalah Duke Ming. Namun Absolute Monarch Sanctuary sebenarnya punya 3. Tidak, menambahkan Saint Emperor, mereka punya 4. Dari 9 master spiritual yang tersisa, ada 5 praktisi mendalam sovereign tingkat 9 dan 4 praktisi tingkat 8 tahap akhir. Sedangkan untuk para tetua, yang terkuat juga berada di tingkat ke-8 sovereign mendalam. Xia Yuanba melanjutkan, sejujurnya, kekuatan Absolute Monarch Sanctuary telah jauh melampaui ekspektasi Yunce dan menyebabkan gelombang besar di hatinya. Teror suatu kekuatan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh orang normal. Jika bukan karena Xia Yuanba, bahkan Yunce tidak akan mampu mengetahui bahwa kekuatan Absolute Monarch Sanctuary telah mencapai titik ini dengan mudah. Setelah berpikir beberapa saat, Yunce berkata, "Jadi maksudmu untuk menjadi lebih tinggi dari seorang tetua, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan tahap akhir tingkat ke-8 sovereign mendalam. Selain itu, dari praktisi kuat yang tak tertandingi ini, suaka Raja Absolutmu memiliki 12. Istana Samudera Tertinggi memiliki 7, Balai Ilahi Sun Moon memiliki 5, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa memiliki 3. Meskipun suaka Raja Absolut jauh lebih unggul dari 3 lainnya, tempat suci dalam hal kekuatan, keempat tempat tersebut memang layak menyandang gelar 4 tempat suci agung. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Suara guru spiritual biru kuno terdengar dari belakang mereka saat dia berkata dengan suara lembut, "Guru spiritual, yang mulia, utusan ilahi, dan penjaga pedang masing-masing adalah 12, 7, 5, yang terkuat, dan 3 orang dari Tanah Suci. Namun, keempat entitas ini semuanya independen satu sama lain, sehingga standar kekuatan masing-masing entitas berbeda. Di antara 7 yang mulia Istana Samudera Agung, 2 di antaranya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam berdaulat, dan 5 lainnya semuanya berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam berdaulat. Tetua Agung Mo Chen Feng yang dibesarkan sebelumnya berada pada tahap akhir tingkat ke-8 dari alam mendalam berdaulat, dan merupakan praktisi terkuat di antara 48 tetua Istana Samudera Agung. Di antara utusan ilahi Sun Moon Divine Hall, 2 yang terkuat juga berada di tingkat ke-10 sovereign mendalam. 3 yang terakhir semuanya adalah raja tingkat 9. Kekuatan tetua terkuatnya mirip dengan Mo Chen Feng. Berdasarkan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, Sun Moon Divine Hall lebih lemah dari Supreme Ocean Palace. Adapun wilayah pedang surgawi yang perkasa, meskipun mereka memiliki jumlah penguasa tingkat tinggi yang paling sedikit, serta penguasa pada umumnya, di antara 4 tempat suci agung, 3 petugas pedang, mereka semuanya berada di tingkat ke-10 sovereign mendalam. Dari segi kekuatan, mereka lebih kuat dari Supreme Ocean Palace dan Sun Moon Divine Hall, dan setara dengan Absolute Monarch Sanctuary milikku. Jadi seperti ini, saya berterima kasih kepada Senior Ancient Blue karena telah mencerahkan saya secara terbuka, kata Yunce sambil berbalik. Haha, guru spiritual biru kuno perlahan menggelengkan kepalanya dan kemudian dengan tenang menghela nafas, berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa gurumu yang terhormat telah memperoleh kekuatan yang menantang dunia. Saya khawatir kita hanyalah awan kecil yang melayang di langit. Dari mana asal kata-kata Senior Ancient Blue? Yunce dengan santai melontarkan pemikiran acak saat hatinya sedikit tenggelam. Di dalam 4 tempat suci besar, sebenarnya ada sebanyak 14 orang yang telah mencapai puncak alam mendalam berdaulat, dan tingkat ke-10 pada saat itu. Selain itu,
kemungkinan besar para pemimpin dari 4 tempat suci juga telah mencapai tahap akhir alam mendalam sovereign tingkat ke-10. Mereka semua pasti tidak lebih lemah dari Duke Ming, jika mereka belum jauh lebih kuat sejak awal. Sedangkan bagi mereka yang berada di tingkat ke-9 sovereign mendalam, ada lebih dari 20. Sementara itu, 12 keluarga penjaga di alam iblis ilusi, yang sebanding dengan kekuatan tertinggi di benua langit yang mendalam, tidak memiliki satu pun raja tingkat 10. Mereka hanya memiliki 3 raja tingkat 9. Di dalam keluarga Yun dan Mu, yang paling dia kenal, praktisi keluarga Mu yang paling kuat adalah pamannya, Mu Feiyan, yang merupakan raja tingkat 8. Sedangkan untuk keluarga Yun, yang telah layu selama 1 abad, praktisi terkuat mereka hanya berada di tingkat ke-7 sovereign mendalam. Yun Ce sudah lama menyadari bahwa tingkat kekuatan mendalam di benua langit yang mendalam lebih besar daripada alam iblis ilusi. Inilah sebabnya mengapa 4 tempat suci mampu menekan 12 keluarga penjaga bahkan di dalam alam iblis ilusi dan 12 keluarga penjaga tidak berani mengambil langkah ke benua langit yang mendalam. Keempat kekuatan yang memiliki warisan puluhan ribu tahun dan diberi nama, tempat suci, ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Saat mereka semakin dekat dengan Ocean Palace yang terapung, Yun Ce bertanya pada biru kuno, "Senior biru kuno, aku ingin tahu apakah kamu memiliki pemahaman tentang sarang setan pembantaian bulan?" Sarang setan pembantaian bulan, tempat macam apa itu? Xia Yuanba membungkuk. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Jejak keterkejutan melintas di wajah guru spiritual biru kuno. Jelas dia terkejut karena Yun Ce, yang belum pernah datang ke Supreme Ocean Palace, sebenarnya mengetahui nama ini. Dia dengan hati-hati menatap Yun Ce sejenak sebelum perlahan berkata, "Kamu sebenarnya tahu tentang sarang setan pembantaian bulan. Dalam hal ini, Anda juga harus tahu mengapa Supreme Ocean Palace selalu berada di atas samudra biru ini. Namun, di luar itu, aku pun tidak tahu banyak tentang sarang setan pembantaian bulan. Bagi kita manusia, tempat itu adalah keberadaan yang sangat tabu. Anda benar-benar tidak boleh mengembangkan rasa ingin tahu terhadapnya." "Mengapa demikian?" Yun Ce mengerutkan alisnya. "Karena sudah ada selama puluhan ribu tahun, namun teka-teki di baliknya masih belum terkuak." Suara guru spiritual biru kuno mengandung jejak keseriusan saat dia melanjutkan, "Hal-hal yang tidak diketahui sering kali dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Semakin lama sebuah teka-teki belum terpecahkan, semakin besar kemungkinan bahaya yang ada di dalamnya. Nama ini, sarang setan pembantaian bulan, Anda harus menganggapnya sebagai legenda palsu. Jangan mencoba untuk memahaminya, bahkan jangan mendekatinya untuk menghindari lebih dari sekedar penebusan." Pada saat guru spiritual biru kuno selesai berbicara, istana samudera tertinggi sudah berada tepat di depan mata mereka. Dia tiba-tiba mengayunkan kocokannya, dan segera, angin sepoi-sepoi bertiup dari bawah, menyebabkan mereka berempat dengan cepat melayang ke depan. "Kita sudah sampai, ayo masuk." Saat tubuh mereka melewati lapisan cahaya berwarna biru muda, Yun Ce membawa Feng Shue'er dan dengan lembut turun ke atas pulau terapung di atas samudra biru. Saat mereka memasuki Supreme Ocean Palace, suasana di sekitar mereka berubah total. Tidak ada sedikit pun aroma laut yang bisa tercium, dan angin laut telah hilang sama sekali, seolah-olah mereka tiba-tiba meninggalkan dunia lautan dan memasuki dunia yang mandiri dan benar-benar berbeda. Di bawah kaki mereka ada sejumlah besar batu giok yang dalam, yang masing-masing mengeluarkan cahaya redup dan dingin. Semuanya tak ternilai harganya. Melihat ke kejauhan, menara, aula, dan halaman dengan berbagai ukuran bercampur dengan beragam flora yang tumbuh subur. Terlebih lagi, energi dalam yang sangat padat, yang dipenuhi dengan vitalitas beberapa kali lebih banyak dari biasanya, menyelimuti seluruh istana lautan. Tempat ini sama sekali tidak seperti pulau, dan bahkan tidak seperti istana.
Sebaliknya, itu adalah kota yang sangat mewah di udara. Energi yang sangat dalam. Suara Jasmine ditransmisikan ke dalam pikiran Yunce, hampir semua raja benua langit yang mendalam telah berkumpul di sini. Ini sangat menarik. Saat kelompok berempat mengungkapkan keheranan mereka terhadap kota terapung, sosok lain muncul di langit. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba di depan mereka. Sosok itu adalah seorang praktisi tua berkulit putih pucat, pendek dan gemuk dengan ekspresi hormat. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Yunce pun tidak tahu kapan dia muncul di depan mereka. Praktisi tua berkulit putih itu menangkupkan tangannya ke arah guru spiritual biru kuno, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi itu adalah guru spiritual biru kuno." Su Chenfeng sibuk dengan berbagai tugas, jadi dia tidak bisa menyambutmu. Mo tua, sudah lama sekali. Guru spiritual biru kuno tertawa kecil dan menganggukkan kepalanya. Orang ini seharusnya adalah Tetua Agung Istana Samudera Agung Mo Chenfeng, bisik Xia Yuanba di telinga Yunce. Mo Chenfeng kemudian berbalik untuk melihat Xia Yuanba. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Kalau dipikir-pikir, orang ini pastilah orang terkenal yang telah mengejutkan dunia dengan vena ilahi Kaisar Tirani, Xia Yuanba, bukan? Untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, Anda benar-benar sosok dewa yang tak tertandingi yang membuat orang meratap. Vena ilahi Kaisar Tirani tercatat telah muncul beberapa kali di benua langit yang mendalam, namun tidak satu pun dari mereka yang pernah dijadikan murid. Agar suaka Raja Absolut dapat menerima Anda, sungguh patut ditiru. Hoho, guru spiritual biru kuno tertawa kecil, tetapi tidak mengungkapkan pendapatnya. Mata Mo Chenfeng kemudian tertuju pada sosok Feng Shui. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan pupil matanya berkontraksi dengan keras. Bahkan guru spiritual biru kuno, dengan pengalamannya selama ribuan tahun, tercengang melihat Feng Shui sebelumnya, bagaimana Mo Chenfeng bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Baru saja, Mo Chenfeng memuji Xia Yuanba, menyebutnya sebagai sosok dewa tak tertandingi yang membuat orang meratap. Namun, saat rohnya menyentuh Feng Shui, dia menyadari bahwa dia bahkan lebih muda dari Xia Yuanba, namun kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8 dari Sovereign mendalam. Dia memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan dirinya, Tetua Agung dari Istana Lautan Tertinggi. Nona muda, apakah kamu putri salju dari Sekte Phoenix? Mo Chenfeng bertanya, suaranya terdengar sangat jelas. Saat dia menanyai Feng Shui, kedua tangannya secara tidak sadar saling menangkup. Sebagai Tetua Agung Istana Samudera Agung, dia memiliki banyak kehadiran bahkan di 4 tempat suci. Dengan demikian, mereka yang memenuhi syarat untuk diberi hormat olehnya di benua langit yang mendalam cukup langka, namun menghadapi Feng Shui, dia secara tidak sadar memasuki kondisi penuh hormat. Ini adalah rasa hormat yang ditunjukkan kepada praktisi kuat oleh praktisi mendalam lainnya. Meskipun keduanya sama-sama berada di tingkat ke-8 Sovereign mendalam realem, usianya 50 kali lipat usia Feng Shui. Hanya karena fakta ini, dia tidak menganggap budidayanya berada pada tingkat yang sama dengan Feng Shui. Ada perbedaan besar di antara mereka. Junior Feng Shui menyapa Tetua Agung Mo. Feng Shui memberi hormat dengan sopan. Mo Chenfeng membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menjawab untuk saat ini. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika gadis yang sangat kuat ini adalah Feng Shui, orang di sampingnya seharusnya. Lalu, teman muda ini, apakah kamu Master Asgard dari Blue Wind Empire, Yunce? Mo Chenfeng bertanya pada Yunce, berbalik menghadapnya. Ketika mereka berempat pertama kali tiba, dia hanya memperhatikan aura guru spiritual biru kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yunce, orang yang telah dia nantikan begitu lama akan tiba bersama dengan guru spiritual biru kuno. Junior ini memang Yunce,
saya menyapa tetua Mo. Yunce sedikit menganggukkan kepalanya. Mo Chen Feng diam-diam mengambil napas dalam-dalam, lalu menghela napas dan berkata, Master Yun dari Frozen Cloud Asgard dari Kerajaan Angin Biru, Putri Salju dari Sekte Phoenix Suci, Xia Yuanba dari Suaka Raja Absolut, kalian bertiga adalah tiga sosok paling menakjubkan di generasi muda. Bagi kalian semua yang tiba pada waktu yang sama, itu benar-benar mengejutkanku. Baru saja, aku bersikap kasar, silakan masuk. Di bawah bimbingan pribadi Mo Chen Feng, mereka berempat berjalan ke Istana Laut. Tatapan Mo Chen Feng terus-menerus menyapu ketiga pemuda itu sambil tak henti-hentinya menghela nafas dalam hatinya. Dari ketiganya, satu milik Kekaisaran Angin Biru, satu lagi milik Sekte Divine Phoenix. Adapun yang terakhir, Xia Yuanba, tidak pasti apakah tempat kelahirannya adalah Suaka Raja Absolut. Mungkinkah era empat tempat suci akan segera menemui akhirnya? Ketika pikiran melintas di benaknya, dia berakhir dengan pemikiran yang sama dengan yang dimiliki Biru Kuno ketika dia melihat ketiganya bersama-sama. Mo Chen Feng mengeluarkan batu giok biru muda dan bibirnya sedikit bergerak. Jelas sekali, dia mengirim pesan ke seseorang yang jauh. Old Mo, energi di dalam istana lautan begitu kental, itu adalah sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Meski masih ada beberapa hari hingga konferensi pedang dimulai, banyak undangan yang sudah tiba, kan? Tanya guru spiritual Biru Kuno. Mo Chen Feng perlahan menganggukkan kepalanya, kamu benar. Tampaknya banyak praktisi yang terpesona oleh rahasia pedang iblis. Yunce diam-diam mencibir, empat tempat suci agungmu sangat menakjubkan. Adapun kekuatan lainnya, siapa yang harus berani menolak undangan empat tempat suci? Mo Chen Feng berbalik dan berkata kepada Feng Shue'er, Putri Salju, Sekte Divine Phoenix mengirim ayahmu yang terhormat selama ini, dan dia telah berada di sini selama beberapa hari. Dia saat ini tinggal di Flame Heart Palace di depan kami. Aku bertanya-tanya, aku ingin tahu apakah Putri Salju juga ingin tinggal di Istana Hati Api, atau apakah dia ingin tinggal bersama teman kecil Yun. Saya pasti ingin hidup bersama dengan kakak Yun. Feng Shue'er menjawab tanpa ragu-ragu, terlebih lagi, dia jelas tidak menyadari implikasi apapun. Ini karena dia sama sekali tidak tertarik dengan konferensi pedang iblis. Alasannya datang ke sini bersama Yunce kali ini adalah untuk melindunginya, dan tentu saja untuk hidup bersama dengannya. Kalau begitu, itu akan menjadi sesuai keinginan Putri Salju. Mo Chen Feng mengangguk. Pada saat ini, batu giok biru di tangannya berkilauan, menyebabkan dia menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah Yunce. Teman kecil Yun, penguasa laut memberitahuku beberapa hari yang lalu untuk segera memberitahukan kedatanganmu padanya. Baru saja, setelah mengetahui kedatanganmu di Istana Laut, penguasa segera membatalkan semua urusan yang ada saat ini dan meminta agar membawamu kemari, bagaimanapun caranya. Sovereign of the Seas sudah menunggu kita di Ocean Imperial Palace di depan kita. Sebelum pergi ke kediamanmu, silakan temui penguasa lautan bersamaku. Dengan senang hati, Yunce tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Agar dia dapat memasuki sarang setan pembantaian bulan, pertama-tama dia harus mendapatkan persetujuan dari penguasa lautan Istana Samudera Agung. Lan Zi, Lan Shen, bawalah dua tamu terhormat dari Absolute Monarch Sanctuary ini ke Divine Ocean Palace. Selain itu, pastikan Anda mengakomodasi mereka secara pribadi, mereka tidak boleh diabaikan. Mengindahkan panggilan Mo Chen Feng, dua murid perempuan Istana Samudera mendekat dan membungkuk dalam-dalam, terserah Anda, Tetua Agung, dua tamu terhormat, silakan lewat sini. Mengapa penguasa lautan ingin bertemu dengan kakak iparku? Di tengah keingintahuan Xia Yuanba, ada juga sedikit ketakutan. Lagi pula penguasa lautan adalah pemimpin salah satu dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam.
Dia adalah seseorang yang berada di level yang sama dengan Kaisar Suci. Karena penguasa laut secara pribadi memanggilnya, kamu tidak boleh bertanya terlalu banyak. Guru spiritual biru kuno meraih bahu Xia Yuanba, melanjutkan, tenang, tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Kecil kemungkinannya dia akan menghadapi bahaya apapun. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk menatap tajam ke arah Yun Ce, untuk membuat penguasa laut sangat ingin bertemu dengannya, dan dia adalah junior dalam hal itu. Ini pasti yang pertama dalam sejarah Ocean Palace. Kakak ipar, kalau begitu aku akan pergi dulu untuk pergi ke sisi Kaisar Suci. Anda harus memastikan untuk tetap aman. Jika terjadi sesuatu, Anda harus memberi tahu saya sesegera mungkin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Xia Yuanba setengah diseret oleh guru spiritual biru kuno. Hoho, aku sudah lama mendengar bahwa hubungan Master Asgard Yun dengan Xia Yuanba sangat baik, bahkan lebih baik daripada saudara-saudara meskipun kamu tidak. Sepertinya itu memang benar, kata Mo Chen Feng sambil tertawa kecil. Namun, pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Di masa depan, keduanya akan menjadi sosok yang akan mengguncang dunia, namun hubungan mereka seperti saudara-saudara sejati. Untuk tempat suci, yang telah menguasai dunia selama 10.000 tahun, ini jelas bukan hal yang baik. Putri Salju, Istana Kekaisaran Samudera adalah tempat paling suci di Istana Samudera saya. Tanpa diundang oleh penguasa lautan, tidak ada yang bisa masuk. Saat ini, penguasa lautan hanya mengizinkan orang tua ini membawa masuk Master Asgard Yun. Saat ini, orang tua ini sedang mengatur beberapa murid untuk membawa Putri Salju ke kediamannya, tidak apa-apa. Putri Salju, jika kamu mau, kamu boleh menemui keluargamu di Flame Heart Palace dulu. Pikiran Mo Chen Feng sudah bulat, tetapi menghadapi Feng Shue'er, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sikap hormat. Kekuatan Feng Shue'er terlalu mengejutkan. Saya tidak mau. Feng Shue'er menggelengkan kepalanya saat kedua tangannya meraih lengan Yun Ce tanpa niat untuk melepaskannya. Jika aku tidak bisa masuk, maka aku akan menunggu di luar untuk kakak Yun. Itu juga baik-baik saja, Mo Chen Feng mengangguk, tapi hatinya semakin menegang sekarang. Yun Ce ini, monster macam apa dia, bakatnya sendiri sudah menakutkan, dan dia juga memiliki master yang menentang surga di belakangnya. Terlebih lagi, dari dua sosok paling berbakat dan mengejutkan di kalangan generasi muda, yang satu menganggapnya sebagai kerabat sementara yang lain memiliki perasaan yang mendalam padanya. Saat ini, mereka bertiga berusia sekitar 20 tahun, yang membuatnya semakin mengejutkan. Jika mereka diberi waktu 100 tahun lagi, tidak, dengan tingkat pertumbuhan mereka, mereka bahkan tidak membutuhkan 100 tahun. Pada saat itu, bahkan 4 tempat suci harus tunduk di hadapan mereka. Mo Chen Feng diam-diam menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke depan, silakan ikuti aku. Saat mereka berjalan lebih jauh ke kedalaman Supreme Ocean Palace, energi dalam menjadi semakin tebal. Saat ini hampir semua ahli tingkat tinggi dari benua langit yang mendalam telah berkumpul di dalam istana lautan tertinggi, namun seluruh istana laut sangat sunyi. Tidak ada keributan. Faktanya, sepanjang perjalanan mereka belum pernah bertemu dengan praktisi manapun di luar murid Istana Samudra yang ditempatkan. Ini sama sekali bukan kejutan bagi Yun Ce. Di masa lalu, turnamen pemeringkatan Blue Wind dan turnamen pemeringkatan 7 negara sangat ramai karena banyaknya praktisi yang berkumpul, tetapi ada satu perbedaan antara turnamen tersebut dan konferensi ini. Yang ini diadakan di Supreme Ocean Palace. Itu diadakan di salah satu tempat yang dianggap sakral di hati para praktisi. Selain 3 tempat suci lainnya, kekuatan yang datang setelah menerima undangan terlalu diliputi rasa hormat dan ketakutan untuk bertindak sebaliknya. Untuk menginjakkan kaki di tanah suci yang legendaris, setiap langkah terasa mengejutkan dan tidak nyaman.
Sekalipun seseorang mempunyai keberanian yang besar, mereka hanya akan tinggal dengan tenang di kediaman yang telah diatur untuk mereka. Seseorang tidak akan pernah berani berlarian dengan liar. Praktisi mendalam yang dapat diundang semuanya adalah pakar dan hegemoni terkenal yang kuat. Namun, saat tiba di Supreme Ocean Palace, mereka semua seperti warga sipil yang memasuki istana kerajaan. Suasananya membuat mereka terlalu malu bahkan untuk bernapas berat. Saat mereka berjalan, Mo Chen-feng tidak lagi berbicara dengan Yun Ce. Sebaliknya, langkah kakinya menjadi semakin cepat. Namun, Yun Ce dan Feng Shuer dengan mudah melanjutkannya. Pada saat ini, sosok samar muncul dalam pandangan Yun Ce. Orang ini tingginya kira-kira 3 kaki dan mengenakan pakaian hitam pekat. Selain itu, mereka juga mengenakan jubah bobrok yang terlalu besar, bagian atas menutupi seluruh wajah sedangkan bagian bawah diseret ke tanah di samping kakinya. Ini adalah praktisi mendalam pertama yang dilihat Yun Ce setelah memasuki Supreme Ocean Palace yang tidak terkait dengan Istana Samudra. Dia yakin karena aura yang terpancar dari tubuh orang ini benar-benar berbeda dengan aura yang terpancar dari tubuh murid Istana Samudra yang dia temui sebelumnya. Selain itu, aura energi mendalam orang tersebut hanya berada pada tingkat ketiga kaisar mendalam. Orang ini berjalan melintasi tanah biru yang berkedip-kedip dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, sehingga sulit untuk segera membedakan apakah itu benar-benar orang yang berjalan terlepas dari sudutnya. Di dalam istana samudra terbuka yang tenang yang mengandung energi yang sangat besar hingga menjadi berat, keberadaan sosok ini sangat menarik perhatian, meskipun sosok itu sangat jauh, seseorang masih bisa merasakan aura yang sangat aneh memancar dari mereka. Melihat orang ini, langkah Yun Ce berhenti sejenak saat alisnya berkerut. Aura yang sangat beracun. Di balik pakaian hitam seseorang, setidaknya ada 200 atau lebih racun kuat yang tersembunyi. Terlebih lagi, aura itu, mungkinkah itu kaisar racun? Setelah melihat reaksi Yun Ce, Mo Chen-feng menoleh dan bertanya, apakah Master Asgard Yun mungkin pernah bertemu orang itu sebelumnya? Aku belum. Yun Ce menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya dari atas sosok orang pendek yang mengenakan pakaian hitam, aku hanya penasaran. Saya mendengar bahwa konferensi pedang iblis ini hanya mengundang praktisi tingkat tuan dan raja, namun kekuatan besar orang itu hanya berada di alam kaisar mendalam tingkat ketiga dan masih diundang. Terlebih lagi, berdasarkan penampilan dan perilaku tidak bijaksana mereka di Supreme Ocean Palace, saya yakin mereka adalah sosok yang tidak biasa. Orang itu memang tidak biasa. Mo Chen-feng berbisik, dia berasal dari Black Fin Nation. Meskipun kekuatannya yang mendalam hanya berada di alam kaisar mendalam, dia sekuat tuan jika tidak sekuat raja. Menghadapinya, banyak yang akan segera mundur untuk menghindari konflik karena orang ini cukup terkenal di Black Fin Nation, di mana dia sangat ditakuti dibandingkan dengan ular beludak. Mungkin Master Asgard Yun juga pernah mendengar namanya. Racun abadi. Oh, Yun Ce berseru. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Aku pernah mendengar nama ini sebelumnya dari ayahku. Feng Shuer membuka mulutnya dan berkata, di masa lalu, ayah kerajaan pernah memberitahuku tentang sosok yang paling menakutkan di benua langit yang mendalam. Dia menyebutkan racun abadi, dan mengatakan bahwa orang ini adalah pengguna racun paling kuat di benua langit yang mendalam, terutama racun buatannya sendiri. Setelah diracuni, tidak ada orang yang bisa selamat. Benar, Mo Chen-feng mengangguk. Meskipun dia adalah tetua agung dari Istana Samudera tertinggi, bahkan dia masih mengenal orang ini, menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Dia mempunyai musuh yang tak terhitung jumlahnya termasuk beberapa tuan dan raja. Namun dia masih bertahan sampai hari ini dengan tingkat kehebatannya yang mendalam, kekuatan. Jelas sekali kekuatan racunnya bukanlah masalah kecil. Namun, orang ini tidak diundang oleh Istana Lautku. Oh, Yun Ce bertanya dengan bingung.
Dia diundang oleh Mighty Heavenly Sword Regent. Mereka berniat meminjam kemampuannya untuk suatu hal. Mungkin kita akan mengetahuinya ketika konferensi pedang iblis dimulai. Kami telah mencapai Ocean Imperial Palace. Mo Chen-feng berhenti dan berbalik, Putri Salju, aku akan merepotkanmu untuk menunggu di sini, Master Asgard Yun, tolong ikuti saya. Kakak Yun, aku akan menunggumu di sini, kamu harus berhati-hati, kata Feng Shuer dengan lembut, lalu berhenti. Tenang, aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya. Ocean Imperial Palace terletak tepat di tengah-tengah Supreme Ocean Palace. Dalam arti tertentu, itu adalah inti dari seluruh istana samudra dan merupakan simbol prestise dan kejayaan istana selama 10.000 tahun. Penampilan Ocean Imperial Palace tidak jauh berbeda dari semua ruang istana lain yang Yun Ce lewati selama berjalan di sini. Namun, saat dia memasuki sekitar Ocean Imperial Palace, pikiran dan inderanya secara bersamaan menjadi tidak tenang. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah meninggalkan dunia fana dan melangkah ke istana surgawi. Perasaan hormat yang mendalam secara spontan muncul di lubuk hatinya, menyebabkan dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk berlutut beribadah. Perasaan spiritual awalnya yang sangat perseptif menjadi kabur, bahkan penglihatannya pun mulai kabur. Keadaan Yun Ce yang linglung hanya sesaat ketika dia sedang shock. Setelah itu, dia dengan cepat memusatkan pikirannya. Karena jiwa Dewa Naga di tubuhnya, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan demikian, kelima indranya dengan cepat dikembalikan ke kondisi normal. Di bawah Ocean Imperial Palace ini, memang ada formasi yang aneh. Jika kekuatan mendalam atau kekuatan jiwa seseorang tidak cukup, aku khawatir seseorang akan berlutut saat masuk, tiba-tiba Jasmine berkata dengan nada dingin. Sesampainya di pintu Ocean Imperial Palace, Mo Chen-feng berbalik dan menatap Yun Ce, hanya untuk menemukan bahwa mata Yun Ce terlihat jernih. Apalagi sikapnya masih tenang, dan langkah kakinya masih mulus. Tidak sedikit pun rasa takut atau cemas terlihat di wajahnya. Dia malah dengan santai mengapresiasi pemandangan sekitarnya. Ekspresi keterkejutan mendalam melintas di mata Mo Chen-feng. Seluruh Ocean Imperial Palace diselimuti oleh formasi raksasa. Lebih jauh lagi, formasi besar raksasa ini, yang disebut formasi kain kafan Oceanus, adalah formasi paling kuat di dalam Supreme Ocean Palace. Saat memasuki formasi, seseorang akan mengalami tekanan ekstrim seolah-olah sedang menghadapi dewa sejati. Mereka yang berada di bawah level penguasa akan merasakan tubuh mereka menjadi lemah saat memasuki formasi dan mulai menggigil. Mereka yang berada di bawah level overload akan segera jatuh ke tanah dan berlutut, menjadi tidak mampu berjalan sama sekali. Bahkan Mo Chen-feng sendiri, Raja tingkat 8, akan merasakan jantungnya terus berdebar ketakutan setiap kali dia memasuki Ocean Imperial Palace. Dia awalnya percaya bahwa Yun Ce, bahkan dengan bakatnya yang tidak normal, setidaknya akan mengalami langkah goyah, wajah pucat, dan keringat dingin saat memasuki formasi kain kafan Oceanus untuk pertama kalinya tanpa persiapan. Dia tidak pernah berpikir bahwa wajah Yun Ce akan begitu santai dan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan mental Yun Ce sebenarnya lebih tinggi dari dirinya? Mo Chen-feng berpikir dengan kaget. Pintu besar dibuka, dan keduanya masuk dengan Mo Chen-feng menundukkan kepalanya saat dia masuk. Setelah mengambil 3 langkah, Mo Chen-feng sudah membungkuk dan membungkuk, melapor kepada penguasa laut, Master Asgard dari Kerajaan Angin Biru, Yun Ce telah datang. Setelah Mo Chen-feng memasuki Ocean Imperial Palace, dia terus-menerus menundukkan kepalanya. Yun Ce kemudian segera bergerak menuju sosok yang berada di tengah-tengah istana raksasa. Penguasa lautan berdiri di sana dengan punggung menghadap mereka. Sosok mereka sangat ramping, dan mereka mengenakan jubah istana panjang yang berkilau dengan cahaya biru.
Kerah tertinggi jubah mereka langsung mencapai rambut mereka yang berbentuk simpul atas. Sosok punggung ini menyebabkan Yun Ce berhenti sejenak karena takjub. Perempuan. Penguasa lautan adalah wanita. Kamu boleh mundur. Penguasa lautan berbicara. Suara mereka seperti suara wanita parubaya, sangat lembut, tetapi setiap kata seperti lonceng surga yang bergetar, agung dan penuh kekuatan. Ya, Mo Chen-feng mundur dan menutup pintu besar istana Kekaisaran Samudera. Junior Yun Ce menyapa senior penguasa. Yun Ce maju selangkah dan memberi hormat dengan hormat saat dia bertindak dengan cara yang bermartabat. Lagi pula, orang di depannya adalah pemimpin dari salah satu tempat suci yang telah menguasai benua langit yang mendalam selama 10.000 tahun. Dia adalah salah satu praktisi kuat tiada taranya yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam, dan merupakan pemimpin pertama dari tanah suci yang ditemui Yun Ce. Hanya saja, Yun Ce tidak pernah membayangkan bahwa penguasa lautan, salah satu dari 4 guru suci, sebenarnya adalah seorang wanita. Sovereign of the Seas perlahan berbalik, memperlihatkan penampilan aslinya kepada Yun Ce. Dia memiliki penampilan seorang wanita parubaya, tapi tanpa sedikit pun feminitas. Sebaliknya, setiap kontur mengandung martabat dan ketajaman yang sangat serius. Matanya sangat jernih, dan pupil matanya sedalam lautan. Di matanya, ada jejak emosi yang mengalir. Keheningan yang canggung dan menindas berlangsung selama 10 napas penuh sebelum dia akhirnya berbicara. Dia perlahan mengangguk. Melihat memang lebih baik daripada mendengar dari orang lain. Bahkan saat berdiri di depan penguasa dalam formasi kain kafan Oceanus, matamu masih jernih seperti cermin, hatimu masih kokoh seperti batu. Penguasa ini selalu percaya bahwa rumor seputarmu terlalu berlebihan, tapi bertemu denganmu sekarang, kamu bahkan lebih baik dari rumor yang beredar. Tidak heran, orang itu mempunyai penilaian yang tinggi terhadap Anda. Yun Ce tidak repot-repot bertanya siapa orang yang dibicarakannya, dan malah tersenyum tipis sambil menjawab, junior ini tidak berani menerima pujian penguasa laut. Junior ini hanya datang ke Supreme Ocean Palace untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang iblis dan memasuki sarang setan pembantaian bulan. Saya mengharapkan persetujuan senior. Master Asgard Yun benar-benar berterus terang. Mata Sovereign of the Seas berkerut saat dia perlahan berjalan ke depan. Setiap langkah mendekat, semakin kuat tekanan yang menyelimuti tubuh Yun Ce. Penguasa ini sudah lama ingin berbicara denganmu, tapi sepertinya Master Asgard Yun tidak tertarik dengan hal ini. Bisa bertemu dengan senior sudah merupakan kekayaan terbesar bagi junior ini. Senior adalah pemimpin Supreme Ocean Palace, dan merupakan penguasa yang kuat di bawah langit. Setiap tarikan napas waktu Anda sama berharganya dengan 10.000 jin emas. Bagaimana mungkin junior ini berani menundamu? Jawab Yun Ce dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Apakah begitu? Sovereign of the Seas mencapai 3 langkah di depan Yun Ce dan berhenti. Dia secara mengesankan setengah kepala lebih tinggi dari Yun Ce. Alasan mengapa kamu ingin memasuki sarang setan pembantaian bulan sudah diketahui oleh penguasa ini. Namun penguasa ini sangat penasaran mengapa Anda rela mengeluarkan biaya sebesar itu untuk memetik bunga udumbara Netherworld. Dari apa yang diketahui penguasa ini, bunga udumbara akhirat adalah benda yang sangat jahat dan keji. Bahkan jika penguasa mendekatinya, serangan mental sederhana saja akan mengakibatkan kematian. Selain menggunakannya untuk pembunuhan tanpa jejak, saya belum pernah mendengar kegunaan lain darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Yun Ce dengan tulus berkata, bunga udumbara akhirat dibutuhkan oleh tuanku. Sejujurnya, masalah ini seharusnya tidak diberitahukan kepada orang lain, tapi karena diminta oleh senior, junior ini dengan sendirinya akan memberitahu. Bunga udumbara akhirat adalah sesuatu yang dibutuhkan Jasmine, dan Jasmine memang tuannya. Jadi kata-katanya memang benar.
Tidak mungkin penguasa lautan menemukan jejak kebohongan apapun. Tuanmu, mata penguasa laut menyipit. Penguasa ini mendengar bahwa tuanmu yang terhormat memiliki kemampuan menantang surga, kemampuan untuk mengubah raja menjadi abu hanya dengan menjentikkan jarinya. Karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan tuanmu, mengapa dia tidak mengambilnya sendiri? Saya percaya dengan kemampuan tuan Anda yang terhormat, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Itu karena tugas memetik bunga udumbara akhirat ini diberikan kepada junior ini oleh tuanku sebagai ujian. Yunce terkekeh dan berkata, karena tuan telah memerintahkannya, junior ini harus berusaha menyelesaikannya dengan segala cara. Beberapa tahun terakhir ini, junior ini terus-menerus bertanya tentang masalah bunga udumbara akhirat dan akhirnya cukup beruntung mengetahui bahwa mereka pernah muncul sebelumnya di dalam sarang setan pembantaian bulan. Oleh karena itu, junior ini harus masuk dan mencari apapun yang terjadi. Junior ini memohon kepada senior untuk menyetujuinya. Jadi seperti ini, penguasa laut perlahan mengangguk. Namun, fluktuasi di matanya masih ada, seolah dia masih tidak yakin apakah harus mempercayainya atau tidak. Sementara kita membahas topik ini, di manakah gurumu yang terhormat saat ini? Penguasa ini bertanya-tanya apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Guru telah lama menjadi orang yang tidak peduli dengan dunia fana. Dia hampir tidak pernah menginjakkan kaki di dunia fana karena dia tidak ingin terikat oleh tanggung jawab apapun. Jadi, meskipun junior ini adalah muridnya, saya tidak tahu di mana guru saya saat ini atau kemana dia akan pergi selanjutnya. Hanya ketika junior ini tidak bisa tidak memohon, barulah guru mengungkapkan dirinya. Yunce mengulangi lagi kata-kata yang sama yang dia katakan sebelumnya kepada guru spiritual biru kuno. Master fiksinya, orang tua Duotian, telah diterima sepenuhnya oleh 4 tempat suci, bertindak sebagai pencegah besar terhadap mereka untuknya. Karena, Master, ini sangat berguna, dia secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Sungguh disayangkan, jawab penguasa lautan dengan santai. Tiba-tiba dia mengganti topik, sarang setan pembantaian bulan adalah tempat paling terlarang di istana samudera tertinggi milikku. Kami tidak mengizinkan orang luar masuk. Namun, sarang setan pembantaian bulan belum dibuka selama 1300 tahun terakhir, dan sudah waktunya bagi penguasa ini untuk mengatur agar orang-orang masuk dan memeriksa perubahan yang tidak normal. Terlebih lagi, mengingat bagaimana istana samudera saya telah menerima 10 dari pelet kaisar 6 rasa, Anda, bukankah kata-kata istana samudera saya tidak ada gunanya jika saya menolak Anda? Mata Yunce menatap kosong. Apa? Pelet kaisar 6 rasa, apa itu tadi? Mungkinkah itu merujuk pada pelet tuan? Sialan, nama jelek macam apa yang muncul dari Ziji? Terlebih lagi, dari kata-kata penguasa lautan tadi, dia baru saja mengambil inisiatif untuk mengungkap sepenuhnya hubungan istana samudera dengan persekutuan pedagang bulan hitam. Terima kasih atas persetujuanmu, kata Yunce dengan gembira. Jangan terlalu cepat bahagia, Sovereign of the Seas dengan dingin berkata, segel sarang setan pembantaian bulan hanya bisa dibuka setiap 500 tahun sekali. Terlebih lagi, setiap kali dibuka, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat yaitu 100 napas. Setelah 100 napas, jalan itu akan ditutup paksa dan disegel selama 500 tahun berikutnya. Bahkan Supreme Ocean Palace milikku tidak punya cara untuk memaksanya dibuka sebelum itu. Hal ini untuk mencegah energi yin bocor ke benua langit yang mendalam. Sedangkan untuk bunga Netherworld udumbara hanya mekar setiap 24 tahun sekali dan layu 3 hari setelah mekar. Bagimu untuk menemukan bunga udumbara Netherworld yang sedang mekar dalam waktu 100 napas sangatlah mustahil. Belum lagi fakta bahwa kami tidak yakin apakah masih ada bunga udumbara Netherworld yang ada di sarang setan pembantaian bulan. Jadi,
lupakan saja tentang memasuki sarang setan pembantaian bulan. Bahkan jika kamu masuk, itu hanya akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Junior ini sudah mengetahui hal ini. Namun, junior tetap berharap senior mengizinkannya mencoba, kata Yun Che tanpa ragu. Karena kamu begitu gigih, penguasa ini akan mengizinkanmu memasuki sarang setan pembantaian bulan. Kapan kamu ingin masuk? Tanya penguasa lautan. Semakin awal semakin baik, kata Yun Che setelah berpikir sejenak. Jika memungkinkan, aku ingin masuk hari ini. Baiklah, Sovereign of the Seas perlahan menganggukkan kepalanya, karena seperti ini, penguasa ini akan membantumu. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke sarang setan pembantaian bulan sekarang juga.